Masuk ke poin berikutnya, yaitu gamemu itu sudah jalan secara fungsionalitas sudah jalan. Tinggal kita berikan pemanis interface. Jadi interface sendiri adalah kanvas. Caranya adalah kamu klik kanan di sini, cari yang namanya UI, terus ini namanya kanvas dulu. Ini babonnya dulu kamu keluarin. Begitu babonnya ini sudah kamu keluarin, maka otomatis ada semacam gambar kode gitu. Jadi ini adalah dunia desain interface. Lalu otomatis sudah punya event system. Ini sudah ada. Jadi begitu kamu bikin kanvas, ada event system. Jadi ada dua dunia ini ceritanya. Dunia kamu mendesain interface seperti button-button apa itu di kanvas. Dunia kamu menciptakan gamenya itu ya kamu lihat di sini kan kamera di sini. Nah ini duniamu. Di sini duniamu. Bukan kamera ya, sorry. Kamera kan supaya menunjukkan di mana posisi objekmu. Ini kan yang di syuting. Ini adalah duniamu dan ini adalah dunia kanvas. Jadi ini dua hal yang berbeda, jangan campur-campur. Kanvas ini pengaruhnya nanti di ukuran layar. Ya. Ukurannya layarnya kecil, nanti kalau kamu salah nyeting, button-buttonmu kacau balau. Jadi ini tak atur dulu ya untuk kita nanti untuk projectnya kita pakai kanvas, kita pilih. Kamu lihat di bagian yang namanya UI skill mode, pilih yang skill with screen size. Ini diatur. Jadi biar nanti kita udah punya standar bahwa game kita itu dijalankan di resolusi 120 kali 70. Lalu ini match-nya itu bukan bit ya tapi hit. Jadi dia nanti kalau layarnya kecil ya dia akan menyesuaikan sama itu. Sekarang kita mau nambah komponen teks ya untuk kanvas. Nah ini kalau kita klik kanvasnya, karena semua komponen letaknya di dalam kanvas, jangan di luar, bingung kan. Jadi kanvas kalau mau nambah teks, klik kanvasnya dulu biar kita masukkan objeknya di sana. Klik kanan UI. Nah jangan pakai teks, pilihlah teks Max Pro. Jadi sudah ada ini. Ini lebih ringan katanya. Klik sekali, ada bla 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 warning kayak gini, import saja. Ini mau import aja, bodo amat. Semuanya kita import. Untuk ini ya, Text Max Pro. Selesai. Pertama adalah ganti namanya dengan nama yang mau kamu isi. Misalkan nyawa underscore label, berarti ini hanya label. Aku biasanya pakai gitu, underscore label itu label, underscore txt itu berarti nama teks. Secara default munculnya di tengah, biarin aja. Kalau sudah ganti dulu namanya. Kemudian ini adalah isinya nyawa, karena dia cuma label. Terus font-fontnya ini kalau mau diganti bisa. Jadi kamu punya font gitu ya, yang keren-keren gitu, import aja. Kita coba ya, di kanan kita bikin folder font. Aku juga nggak ngerti man. Aku download font dulu. Nah, ini janda. Satu lagi. Api ini. Nah janda ini saya pakai. Ingat saya udah bikin folder font ya. Terus mana sih janda ini? Drag ke sini. Nah itu. Jandanya udah masuk. Nah, kalau jandanya ini sudah masuk, pertama yang kita lakukan adalah apakah ini perlu kita setting? Biarkan saja. Kita kembali ke komponen ini. Nah, di sini ada font asset ya. Ini kalau saya klik bisa nyari janda nggak? Nggak bisa. Berarti harus di-convert dulu ini. Nah, cara convertnya ya apa? Pertama, kamu coba nyari Text Max Pro ya. Nah, ini ya. Di sini ada yang namanya font asset creator nggak salah. Tak buka. Nah, di sini bisa nyari janda nggak di sini? Klik. Oh, bisa. Ini jandanya. Saya tahu, ngerti nak? Halo. Tadi di mana kok Windows? Kamu ambil font dulu, bikin folder dulu, masukkan font, cari di free font now. Habis itu Draken.
Format TTF, TAOET, podo ae TTF harusnya. Klik and drag ke sini. Bisa. Suwe-suwe. Bisa kok, bisa. Masuk kan, fontnya kan masuk. Nah, tapi masalahnya si TextMax Pro itu nggak terima font dari sini. Kalau teks itu bisa, tapi lupakan teks. Kita nggak akan pernah pakai teks. Sampai kapanpun jangan pakai teks. Kita udah punya TextMax Pro yang katanya ringan. Katanya. Ya, nah ini harus di-convert ke modelnya apa ini? Kayak ada, saya nggak tahu ini model apa nih. Kayak ada FFF-nya nih. Nah, kita buka dari window TextMax Pro, dia punya komponen namanya font asset. Buka. Terus arahkan ke jandamu, bisa di-drag seperti ini. Terus ada apa di sini, ada apa di sini ya, saya nggak tahu. Create, generate, sambil ditunggu. Nah itu dia, muncul ya. Kalau sudah kita save. Nah save-nya itu otomatis sudah di font, namanya sudah dirubah janda asset sungguh save. Nah jadi F kan. Nah berarti ini sudah bisa dipakai nih. Yakin lah. Kembali ke teksnya nyawa label. Klik arahkan ke janda. Mana janda? Nah, ada kan jandanya. Besarin font, hati-hati ya. Ini ada area konten. Jadi saya sarankan kamu jangan di-drag-drag kayak gini. Berbahaya. Jadi caranya adalah klik ini. Kamu lihat ini ada kuning sama ada yang biru. Kamu pakai ini ya. Harusnya ini. Toolsnya cuma ini toh. Coba tarik no. Nah, ini. Yang kuning ini kembalikan. Jadi yang kamu tarik itu cuma area dari biru-birunya. Hati-hati, kuning itu lain ya, area sama area width-nya. Sudah bisa ya, hati-hati ya. Pertama dari teks itu tak kasih masukan. Kamu pakai tools untuk rect tool. Terus jangan kuning-kuningnya ditarik. Yang ditarik itu langsung birunya ini. Ini ukurannya bla 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 mau diatur di sini. Nah, sekarang menangani posisi. Kamu tidak bisa menggunakan yang namanya move tool lalu kamu letakkan di sini, itu nggak bisa. Jadi bukan gini caranya kalau bermain-main dengan kanvas. Meskipun kamu lihat loh, ini kan sudah di ujung kiri. Nah, tapi kalau kamu di game nanti itu bisa hilang gitu. Ya, ini kalau layarnya dikecilkan, dikecilkan ya toh. Ini kalau layarnya gede kayak gini kepotong ini. ASD-nya loh, mana di sini. Hati-hati, bukan gini ya caranya ya. Caranya itu begini, kalau kamu mau ngatur posisinya benar-benar di ujung kiri atas, di sini ada yang namanya posisi untuk penempatan ini loh. Kelihatan gambar ini. Ada kayak target ini loh. Ini kamu klik sekali. Yang fokusnya itu di kotak yang tengah ini ya, ujung kiri atas. Cara makainya gini, sudahlah, lupakan ini semua. Kamu tekan Alt, lalu arahkan kamu taruh di mana, di situ baik. Jangan ngerubah apapun yang ada di sini. Kamu cukup mau taruh di mana? Mau taruh di tengah atas, Alt-nya ditahan, Shift-nya ditahan kalau perlu. Alt sama Shift, buah. Alt sama Shift ya, klik atas sini di tengah. Alt Shift ini di ujung kiri. Ini di ujung sini. Ini di bawah sini. Ini di tengah sini. Sini. Kamu taruh di sini. Nah, kalau sudah kita cek ya, apakah dia ngikut? Ngikut toh. Bongkar dari sini, diklik, Shift sama Alt ditahan, drag. Kenapa harus sama Alt? Terus tahu beres saya lah. Soalnya ada dua pengaturan, yaitu titik poinnya sama pengaturan posisinya. Dengan kamu menggunakan Shift sama Alt, kamu mengatur titik poinnya sama posisinya. Ya, tinggal dikasih kayak semacam margin gitu loh. Jadi udah kamu letakkan di ujung kiri atas, kasih margin, terus kamu tinggal turunin sedikit. Nah, gini loh, nanti ya. Jadi kayak ada space-nya gitu loh, nggak nempel-nempel. Ada space-nya sedikit lah, ada space-nya sedikit ya. Kalau taruh dulu kan masih ada space-nya sedikit. Gitu loh. Jadi meskipun kamu letakkan dia di ujung kiri atas atau di tab sini, ya berikan space sedikit ya. Jadi turunkan ke bawah. Nah, gitu. Ya itu untuk nyawa ya. Aku mau nyawanya di sini sih. Nah, di sini harus tak ganti tulisannya nyawa. Titik 2, mana label. Kecilkan, ingat kalau dikecilkan itu biru-birunya yang besar. Nah, seperti ini, cantik. Oke, kalau sudah saya bikin satu lagi.
Boleh kamu duplikat boleh atau bikin dari awal boleh. UI Text Max Pro. Nah, ini kan di sini kamu ganti, kan sudah ada tadi janda. Ya, terus kamu ganti ininya 0. Nah, yang ini kamu ganti karena ini adalah nanti ada berupa data nyawa underscore txt. Sesuaikan dong sama ini berapa 45, berarti ini juga 45 atau mungkin ini 45 ya. Jadi kalau sudah 45 jangan ditarik kayak gini, salah total. Lihat ini posisinya masih di tengah. Klik sekali, shift alt tahan ujung. Nah, di sini kalau sudah baru disesuaikan. Nah, cantik. Seperti itu. Klik kanan di area script, folder script, kita bikin script. Jangan pakai nama yang sama ya, jangan pakai nama kanvas. Berbahaya kalau mau kanvas setting atau apa, karena kanvas sendiri udah ada artinya. Ingat ya, jangan memberikan nama script dengan nama yang sudah ada di Canvas script. Sudah saya kasih nama canvas setting. Kalau sudah, kita letakkan ini di kanvasnya. Jadi klik di drag ke kanvasnya. Jadi yang punya scriptnya kanvasnya. Nah, kanvas punya script namanya canvas setting. Kalau sudah, kita ketik dan kita coding. Ini kanvas. Oke, bagian pertama adalah karena itu berupa komponen yang tadi kita import, kita using DM Pro. Ini dulu, kalau nggak ada ini nggak bisa jalan. Using Unity Engine UI. Terus kamu boleh masuk terus daripada error. Ya, kalau bermain-main dengan kanvas butuh ini ya, UI sama TM Pro biar kebaca. TM Pro dari mana saya dapat di Text Max Pro. Terus kalau teks kita mau merubah-ngerubah itu sudah paling gampang, kita pakai public ya. Public Text Max Pro, Text Pro, tapi yang UGUI, pakai yang ini. Bukan Text Max Pro ya. Text Max Pro UGUI. Kita kasih nama nyawa underscore text. Nah, kalau sudah, langsung bisa kita rubah nyawa txt titik teks diisi dengan berapa ini caranya, 3 ya. Jadi jatuhnya 3 kali, 2 lah ya, 2 kali game over. Update perlu nggak? Penting, kita nggak bikin. Di siapa nih, label atau teks? Teks. Label, tadi masih ngomong label, salah. Oke, cek dulu berubah nggak jadi. Nah, jadi 2 ya. Kalau sudah, nanti si kutu kupret ini kalau jatuh berkuranglah dia menjadi 1. Yang mana caranya? Nah, bagi yang sudah, kamu buatlah sebuah fungsi untuk mengurangi nyawanya ya. Jadi perhitungan untuk mengurangi nyawa itu jangan diletakkan di si merah. Jadi si merah itu cuma manggil-manggil. Pokoknya semua objek yang ada di sini itu tinggal dipanggil-panggil aja. Nah, karena prosesnya untuk ngitung-ngitung nyawa itu ada di kanvas, berarti perintahnya letakkan di kanvas. Ingat, gunakan kata kunci public biar bisa diakses. Public void kurang nyawa misalnya, atau kurangi nyawa. Nggak tahu lah aku. You. Ya, jadi kamu bikin, udah kamu siapin. Jadi nanti tinggal mengurangi nyawa. Cara ya apa? Pertama kita tahu bahwa apakah perlu variabel? Ya, pastilah. Integer apa? Nyawa ya. Perintah di mana kita nampung dulu nyawa, kita nampung di integer. Itu caranya integer menjadi string itu integer di parse bla bla bla. Lalu kita nyawa sama dengan nyawa min 1, ya kan? Lalu kembalikan ke teksnya, bisa diganti sama dengan nyawa. Oke.
Error kenapa error? Karena nyawa itu integer, yang ini string. Nah, ini caranya paksa saja, plus petik-petik, selesai masalah. Nah, terus pertanyaannya. Pertanyaan dulu, yo. Di mana kita memanggil fungsi kurangi nyawa? Yuk, di mana yuk? Halo. Di area batas tuh. Area batas, betul sekali, Winda. Di area batas itu kita lihat ya. Area batas ada perintah yang menyatakan edit script. Di area batas ada perintah yang menyatakan jika yang nabrak dengan area batas itu adalah si merah, maka reset posisi. Nah, di atas ini kamu tambahkan. Nah, tapi masalahnya dia nggak tahu kanvas ini siapa. Jadi lebih baik di area batas, mau gampang ya, yang paling gampang itu di area batas itu kamu sudah memiliki game object, kata kunci public, dia adalah kanvas. Boleh nggak pakai kanvas? Kanvas underscore MC mana ya? Takutnya kanvas ini ada. Sudah kebuka game object, arahkan ke kanvas, drag, selesai masalah. Oke, sekarang kembali ke area batas. Nah, kita dapat titik nama public variable public metodenya tadi siapa? Kurangi Java. Selesai masalah. Oh, masuk sini, plung, masuk sini, plung, masuk sini, plung. Nah, kok bisa -1, -2 ini maksudnya apa ya? Harusnya kalau sudah 0 ya game over. Nah, kita butuh panel di sini. Caranya ya apa? Ingat, setiap komponen itu letakkan di dalam kanvas. Klik sekali, klik kanan, kita cari namanya UI panel. Nah, panel itu untuk nutupi semua. Nah, tapi ini cek dulu ya. Ingat, di Unity itu siapa yang diletakkan paling bawah, itu levelnya paling atas. Karena sistemnya dia itu mulut yang atas dulu, mulut yang bawah, tengah, baru bawah. Jadi bawah itu kena yang terakhir. Nah, saat kamu menampilkan panel, ya kalau kamu menampilkan panel, otomatis kalau kamu lihat settingannya ini biru loh. Jadi panel itu kayak apa ya, mencengkram layarmu. Layarmu gede dia melok gede, layarmu kecil dia melok kecil, karena sistemnya dia itu dia mencengkram. Ini tidak perlu disetting kalau panel. Pilihannya yang bawah itu. Jadi otomatis melebar. Jadi kalau kita lihat ya, ketutupan KB gitu. Ketutupan semua ini karena kan ketutupan semua. Kamu lihat dulu. Dia kayak melebar, kayak nyengkram gitu. Jadi khusus panel itu biarkan dia seperti itu. Itu bisa kita gunakan. Loh, kalau mau saya bikin kecil ya apa? Nah, kalau mau kamu bikin kecil panelnya dari mode yang sudah ada, kecilkan menggunakan React apa ini ya? Ini kecil no. Tapi ingat ini tetap mencengkram. Ini tetap mencengkram. Jadi meskipun kamu bikin space-nya kayak gini ya, ini mencengkram. Loh ya, ada kayak kosongan ya. Itu kan dia kan ngikut, dia kan mencengkram. Jadi hati-hati. Terus warnanya kok elek yo? Perubahan ini loh, color ini loh, klik kan. RGBA, ini A-nya yang kamu berubah. Kalau A-nya mau persen ya tinggal ditarik 255 ya, itu kelihatan. Kalau 100 itu masih sama. Saya mau kasih warna hitam. Loh, nutupi kabelan. Ya boleh, disama-sama sedikit. Salah, diatur aja. Gelap mau. Tak gelapin. Jadi kalau game over ya wis gelap kabeh. Terus cara naruh elemen di panel ya apa? Ini sudah 2 level ini. Panelnya diklik, jadi biar kelompok ya. Klik kanan, cari yang namanya apa? UI TextMax Pro. Nah, taruh di sini. Jadi sekarang TextMax Pro-nya itu sudah anaknya panel. Karena sistemnya panel itu mencengkram, berarti dia ngambil areanya dari kanvas. Bacanya gitu. Jadi kalau kamu mau bikin panel, di mana nanti panelmu itu nanti kamu turunkan seperti ini contohnya. Nah nanti dampaknya di anaknya. Jadi kalau anaknya kamu taruh ke ini ujung kiri atas, ya dia nempelnya di panel. Kenapa? Karena induknya itu panel. Gitu loh. Jadi hati-hati.
Jadi panel ini menurut saya lebih baik kamu nggak usah ya tergantung gamenya. Kalau saya sih nggak mau tak full kan kayak gini wis. Jadi wis kalau game over untuk KB. Nah ini teksnya tak atur ke tengah ya, karena kan dia di tengah-tengah. Dia ngomong apa? Kamu telah tewas. Oke, sih diganti biar cantik. Dan mungkin warnanya tak rubah, warna merah lebih keren. Merahnya ini. Overtext color. Kamu telah. Ini kalau mau saya besarin bisa ya, ini dibesarin. Terus ke tengah itu ini ya. Terus tengahnya dari tengah, tengahnya tengah. Idle. Nah, kamu telah tewas. Ingat kalau kamu bikin game kayak gini terus yo kan itu balik. Nah baliknya di panel keluarkan button. Buttonnya hati-hati, ojo button top, button text max pro. Klik. Nah itu button. Button itu kalau kita lihat punya anak tag. Nah ini hati-hati banget. Ini sering terjadi ya. Jadi kamu menggeser-geser button itu jangan teksnya yang kamu geser-geser, tapi buttonnya sih kamu geser-geser karena itu sudah menyatu jadi grup. Jadi nanti kalau mau nyeting buttonnya mau di ujung kiri atas atau di tengah itu buttonnya sing dipilih duduk anak iki ini gak usah diutak-utik ini kecuali mau ubah teks. Ini jangan diutak-utik kecuali kalau mau merubah teksnya. Kembali silakan. Canda. Ya. Tapi buttonnya ini loh, tolong jangan kalau mau besarin buttonnya. Ya. Jadi bukan teksnya yang dibesarin. Sering itu buttonnya kacau balau. Pokoknya besarin buttonnya sih dibesarin supaya teksnya ngikut. Jadi teks itu cuma diganti aja. Namanya, warnanya mau diganti silakan, tapi jangan diubah. Ini bisa diganti. Keren loh, dia punya kayak normal color. Ini yang tak ganti image sih salah. Jadi kamu ganti warna itu di button. Keren. Warna normalnya merah, tapi kalau sudah diarahkan jadi kuning itu nggak usah pakai coding, harus sudah otomatis. Cek yuk. Tuh, yo keren loh. Oh, ada kayak ini loh transisinya berapa lama itu fade duration loh. Ngeri. Cantik. Ingat ya, button di bagian button, nyetingnya di situ. Apa? Nah itu button biasa tuh. Lah ngawur. Delete enggak ada, delete. Klik panel C, klik kanan, UI button sing ono embel-embel text max. Kita selalu pakai text max. Jelas. Parent-nya adalah panel. Jadi hati-hati, ini berpengaruh sama panel. Di sini udah di tengah nggak apa-apa, Shift Alt tengah. Tinggal dinaikkan sedikit. Ini juga tengah nggak apa-apa, Shift Alt tengah. Jadi melebar. Tapi yang panel itu kalau mau bagus itu jangan kamu ganti. Ini harus yang modenya ini. Biar dia itu nutupi semua layarnya. Bisa nak, ini button ganti dari nama ini label pesan underscore label, buttonnya langsung diganti apa ya, main underscore apa nak ganti yuk. Sekarang scriptnya supaya buttonnya bisa ditekan ini gimana? Lalu pertama kali dimainkan kan harusnya panelnya hilang ya toh, ini kan dimainkan panelnya muncul terus mainnya dulu. Oke, semuanya bisa dikerjakan dengan mudah dengan memberikan public object untuk si kanvas. Ini kan nyawa, tambahin aja. Ya. Jadi semua codingannya letakkan di kanvas saja, gampang. Nih tambah no, apa? Panele, kenapa kok nggak objek anak-anak ya buat apa? Kamu kan mau ngurusi panel, panele kamu hilang, anak-anak itu hilang. Public game object panel underscore MC di start hilang ono panel underscore MC titik set active false.
Nah, di sini muncul. Jadi kalau nyawa, if nyawa kurang dari sama dengan 0, maka tampilkan. Yang pasti setting nyawanya dulu biar nggak tulis. Kemudian apa? Panel underscore MC titik set aktif true. Nah, ini ya, kalau nyawanya berkurang, cek dulu panelnya udah di drag belum di kanvas. Belum, akan panelnya diganti, panel underscore MC. Barang mau diganti yuk, serah enggak ini. Wis, kanvas dapat ya, tarik panel MC. Selesai, skimnya sudah jadi. Nyemplung lagi, mate. Nah, terus sekarang main lagi lihat gimana cara bikin supaya buttonnya bisa diklik. Ini banget. Nah, yang terakhir ya, yaitu si buttonnya bisa diklik itu fungsinya sama ya. Jadi kamu bukan berikan listener apa segala macam, enggak. Yang kamu lakukan adalah kamu buatlah public function, public void tampilkan panel. Nah, ini kamu berikan isinya apa? Isinya adalah panel MC set active false. Lalu jangan lupa ngeriset ya, kayak nyawa TXT-nya diganti, terus koin-koinnya diciptakan kembali. Ayo bonyok caranya. Koin-koinnya udah terlanjur dimakan, harus diciptakan kembali. Nah, caranya mau gampang-gampang susah boleh. Kalau gampang ya ini ya, ditarik grupnya. Kalau mau gampang ya public game object, coba group coin. Bukan koinnya ya, group coin. Jadi satu anak-anak. Ini mau gampang. Kalau mau ribet, group coin masih ingat ya, sama dengan game object titik find. Pilih salah satu, kamu suka yang mana? Ini boleh. Tapi kalau udah kayak gini udah nggak usah pakai kata kunci public. Masih ingat ya, itu pertemuan ke 1 nggak salah. Tapi sih gampang ya. Jadi kamu bisa mendeteksi objek itu dengan seperti itu. Ya, aku bikin group coin. Karena kalau tampilkan panelnya muncul, nyawanya di reset. Tapi kan koin-koinnya harus di reset juga. Nah, caranya biar bisa tahu semua kumpulan koin, maka grup koin ini perlu saya ambil. Ini kalau mengganggu dimatikan bisa ya, matikan manual ya, dimatikan manual. Ya, kalau mengganggu ini bisa dimatikan manual. Tadi mana ini? Nah, grup koinnya di mana ini? Kita cek, grup koinnya ada di sini. Letakkan ke kanvasmu. Di sini ada grup koin, ambil, letakkan. Nah, kalau sudah gini berarti grup koin nanti kita coding, nge-for isinya terus diaktifkan kembali. Logikanya gitu. Skip dulu. Ya, kita udah dapat grup koin. Isinya tinggal kita for ya. For INTI kurang dari grup koin mendeteksi anak juga pakai transform. Child count. Nah, kalau mendeteksi anak ada embel-embel transform. Nah, di sini kita udah dapat ya game object untuk anak. Gamenya gede. Game object untuk koin underscore MC sama dengan grup koin yang ke I. Ingat ini transform, nggak bisa dikonvert menjadi game object. Cara untuk mendapatkannya tinggal di titik game object. Jadi
Jadi ini dapati anak-anaknya. Kalau sudah, tinggal diparsingkan bahwa setiap koin yang ada di dalam anak tersebut di set aktif sama dengan true. Selesai. Ya, cara mendapatkan anak itu pakai transform. Nah, ini kan dipanggil kalau buttonnya diklik kan. Ingat ya, ini kasih kata kunci public. Nah, ini tak kasih tahu cara mendapatkan ini. Pertama, kamu kan sudah mendesain si panel. Klik 2 kali ya, bisa tahu. Kemudian kamu klik buttonnya, ya kan? Ini kan buttonnya. Main button. Main underscore. Kamu cek di bagian bawah di sini ada namanya on click list empty. Ini kamu tambahkan. Jadi udah otomatis dia punya on click ya, eventnya udah ada. Tambahkan sekali di plus ya. Nah, kalau sudah di sini dia minta objeknya siapa. Ini posisi scriptnya. Jadi objeknya siapa ini? Halo? Canvas setting. Canvas, betul ya. Canvas setting, bukan canvas setting, ini objeknya loh. Kalau canvas setting itu kan komponennya. Ini minta objek, bukan minta komponen. Berarti canvas, kamu klik di sini. Cari, oh ini pojok di sini, Kang Ellen. Ini ada aset, ada scene. Jadi ada 2 ya, aset itu yang di folder scene. Nah ini kan kamu bisa kelihatan semua, tapi kalau mau kayak gini boleh. Ini udah tahu deh, namanya apa? Canvas ini kan. Nah, tapi kalau mau, ini kamu drag aja. Canvas sih, karena scriptnya ada di sini. Klik di drag, masukkan ke dalam objek tersebut. Nah kalau sudah, di sebelah kanan adalah standar dari script yang ada di sana. Kita pilih yang canvas setting karena memang ya canvas setting yang ini. Terus ini kok ada banyak ya? Itu standar. Ada standar bahwa script itu punya event atau variabel yang bisa kamu gunakan tanpa harus kamu modif. Nah, karena kamu sudah membentuk kata kunci public untuk nama fungsinya, kamu tinggal cari, ada nggak nama fungsinya di sini? Halo? Ada nggak namanya? Apa namanya? Tampilkan Panel. panel. Wes gitu bro. Mari kita tampil 1 dulu kan. Tampil 2. Mati. Nah, main lagi harusnya kembali. Kok wis ambil ya? Karena posisinya sama, harusnya bintang. Sudah deh. Jadi, nah ini tinggal kamu bikin ya. Kalau menang kasih pesan dong. Selamat, kamu telah berhasil memenangkan.